Selamat malam Pak, selamat malam rekan-rekan. Izin perkenalan, nama Elidris Tompul, NRP 22600101, Prodi D3 KPN kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban soal ujian akhir semester. Yang pertama ada DWT, Dead Weight Tonnage, merupakan jumlah bobot atau berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan. Dinyatakan dalam long ton atau metric ton. DWT juga memiliki kegunaan displacement suatu kapal dengan massa kapal kosong atau berat dari semua barang atau benda yang bisa dipindahkan dari kapal. Antara lain adalah jumlah massa dari muatan yang diangkut, bahan bakar, minyak pelumas, air tawar, perbekalan, ABK atau penumpang, bagasi dan balas tidak tetap. Selanjutnya ada GRT atau bisa disebut kepanjangannya Gross Registered Tonnage. Merupakan perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal, ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak, ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas atau superstruktur. GRT juga memiliki kegunaan dalam analisis industri perkapalan untuk membandingkan ukuran dan kapasitas kapal antara perusahaan atau jenis kapal tertentu. Hal ini membantu perencanaan ekonomi. Selanjutnya ada LOA atau length overall. Adalah jarak yang mendatar antara ujung depan tinggi haluan kapal dengan ujung belakang tinggi buritan kapal. Length overall memiliki kegunaan memainkan peran sebagai desain dan konstruksi sebuah kapal. Panjang kapal merupakan parameter yang diukur oleh pembuat kapal dalam bentuk proporsi. Stabilitas kapal, kekuatan sebuah kapal. Selanjutnya ada BEM, merupakan ukuran lebar maksimum suatu kapal dihitung pada garis permukaan kapal. Semakin besar BEM sebuah kapal, maka semakin kecil pula kapal tersebut dan kemungkinan terbaliknya semakin berkurang. BEM juga memiliki kegunaan untuk memberikan daya apung kapal. Daya apung kapal tersebut berfungsi sebagai kekuatan dalam menopang beban yang berasal dari penumpang serta isi muatan kapal. Nilai besar daya apung akan mempengaruhi berat muatan yang akan ditanggung oleh kapal tersebut. Selanjutnya ada draft kapal. Suatu seri angka-angka yang diterapkan atau dilekatkan di atas atau hanya dicat di lambung kapal sebelah kanan dan kiri pada bagian depan atau forward di bagian tengah atau midship. Draft kapal juga memiliki kegunaan untuk menetapkan kedalaman alur pelayaran yang dilewati kapal serta kolam pelabuhan termasuk kedalaman air di dermaga. Selanjutnya ada sip dokumen, atau dokumen kapal. Memiliki surat yang pertama surat tanda kebangsaan kapal. Merupakan surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan. Yang kedua ada sertifikat keamanan kapal. Merupakan suatu rencana yang dikembangkan untuk memastikan bahwa penerapan dari langkah di atas kapal dirancang untuk melindungi orang, muatan, peralatan angkutan muatan, gudang perkapalan kapal atau kapal terhadap risiko. Yang ketiga ada sertifikat kesehatan atau bisa disebut Bill of Health. Merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan yang dapat dipakai saat seorang melakukan perjalanan ke negara lain. Yang keempat ada surat keamanan radio atau Radio Safety Certificate. Merupakan salah satu syarat untuk berlayar. Radio kapal merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah pelayaran. Oleh karena itu, sertifikasi kelayakan dari radio kapal akan menentukan dengan sangat apakah kapal dapat berlayar atau tidak. Yang kelima ada sertifikat lambung. Merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa lambung kapal dapat timbul sesuai dengan aturan minimum dan maksimum
Lambung kapal akan timbul sedikit dan timbul lebih banyak di atas permukaan air saat berlayar dengan muatan kosong atau imbalas. B. Cargo shipment atau pengiriman barang. Yang pertama, shipping dokumen atau dokumen pengapalan atau dokumen kapal. Dokumen shipping instruction adalah surat keterangan yang berisi data teknis kapal dan merupakan lampiran dalam permohonan supal atau shopsus termasuk apabila ada penambahan armada. Yang selanjutnya ada bill of lading adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu dengan maksud untuk mengangkut barang yang di tempat yang ditunjuk dan menyerahkan di sana kepada orang yang ditunjuk. Selanjutnya ada manifest barang, merupakan dokumen sarana pengangkut yang berupa daftar muatan barang-barang diangkut. Manifest ini berisikan perincian informasi mengenai nama atau inisial dengan tujuan nama pelabuhan, nama negara, dan kode HS yang menunjukkan jenis barang yang terdapat dalam kemasan. Selanjutnya ada surat persetujuan berlayar, merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh si bandar kepada setiap kapal akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelautan kapal dan kewajiban. Selanjutnya ada memorandum pemeriksaan dokumen kapal, merupakan proses pengecekan masa berlakunya dokumen dan lengkap atau tidak lengkapnya dokumen kapal. Selanjutnya, yang kedua ada pihak dalam pengiriman barang menggunakan kapal, yaitu shipper, sebuah perusahaan yang menawarkan jasa sewa gudang serta pengiriman barang. Perusahaan ini menyewakan gudang yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Selanjutnya ada carrier, merupakan pihak baik perorangan maupun perusahaan yang menyediakan jasa transportasi baik darat maupun udara. Yang selanjutnya ada konsignee, merupakan importir atau si penerima barang. Nama dan alamat konsignee juga perlu ditulis secara jelas saat hendak melakukan pengiriman. Dan selanjutnya ada alur pelayanan niaga. Pengiriman barang saat menjadi kegiatan rutin dan era ini berbagi transportasi yang digunakan terutama dalam pengiriman melalui laut dengan transportasi kapal. Dari yang pertama, barang akan disiapkan oleh shipper untuk disiapkan dari seluruh pesanan untuk siap dikirimkan konsignee. Setelah akan diangkut menggunakan transportasi darat seperti sebagian yang memudah proses pengiriman. Selanjutnya sampainya di pelabuhan akan dibongkar dari truk dan disimpan ke dalam gudang penyimpanan untuk diperiksa kelengkapannya. Kemudian dilakukan pengecekan kembali di dalam gudang guna untuk memeriksa kembali barang yang telah dikemas agar terhindar dari kerusakan. Setelah pengecekan, maka akan dimuat kembali ke truk yang disebut dinaikkan ke atas kapal yang disebut stevedoring. Bahan di atas kapal maka siap untuk dikirimkan yang disebut shipping dari pelabuhan awal ke pelabuhan yang akan dituju. Sekian dari pemaparan soal ujian akhir semester. Sekian, terima kasih. Selamat malam.